Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini, dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 13:35, yaitu tepatnya pada hari Kamis ini 16 Oktober 2025 ya, Thursday 16 Oktober 2025. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa melihat ini di depan ada 3 orang atau di paper ini atau wallpaper ini, yaitu yang pertama yaitu Christopher Waller ya. Jadi dia adalah seorang anggota dari The Fed ya, dan sebelah kirinya juga ada Michael Barr ya, dan beliau juga. Lalu yang ketiga yang sebelah kanan yang berbaju merah jelas sudah diketahui, dan beliau juga suka mengadakan testimoni, dan malam ini juga ada, yaitu Michelle Bowman ya. Jadi ketiga orang ini serentak akan mengadakan testimoni di malam ini, hampir berbarengan di jamnya. Baik, dan kita akan melihat seperti biasanya ini adalah pergerakan harga emas ya, di mana hari ini mencapai puncaknya lagi di ATH-nya pada angka 4242.18, dan itu terjadi pada pukul 10:11. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 4203.57, dan itu terjadi pada pukul 12:59 ya, beberapa saat yang lalu, dan sekarang ada di harga sekitar di angka 4223. Lalu yang di baris keempat yaitu dengan kode XAG USD, itu adalah harga silver ataupun perak, di mana hari ini pada angka tertingginya pada angka 53.248, dan juga kita ketahui bahwa ATH-nya yaitu pada angka 53553, dan ini masih belum memecahkannya, dan itu terjadi yaitu pada hari Selasa kemarin ya. Sedangkan low-nya pada hari ini pada angka 52.456, dan sekarang ada di harga 52.97 ya. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya yang mungkin kalian belum ketahui, dan kita bisa melihatnya langsung ada di sebelah kanan. Dan ini jelas ini adalah purchasing yang terakhir, yaitu sudah clear ya, yaitu pada pukul 16:10 ya. Kemarin punya masih ada ya, bisa dilihat jamnya itu. Lalu ini perkiraan saya pada range ataupun perkiraan yang kecil ya, range-nya pada 15 Oktober 2025, di mana saya menghitung itu tingginya pada angka 4215 sampai dengan 4223, dan itu nyaris terjadi. Dan barusan ini hari ini baru ada ini harga, dan semalam hanya ada pada angka 4212.2 ya. Sedangkan low-nya pada angka 4150 sampai 4160 jelas tidak ada, karena kemarin sempat memantul pada angka 4176.5 ya untuk harga pembelian, jadi jelas tidak ada, dan beberapa kali terjadi pada angka 4180. Lalu ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar kemarin ya, yaitu pada edisi 15 Oktober 2025,
di mana saya memperkirakan tingginya mencapai pada angka 4223 sampai dengan 4229 ya. Itu tidak terjadi, namun yang terjadi di hari ini ya, dan kemarin hanya mencapai tertingginya 4212.3 ya, atau 0.4 ya, itu terjadinya kemarin ya. Sedangkan low-nya pada angka 4140 sampai dengan 50 itu jelas tidak ada, dan hanya ada pada angka 4176.3 ya. Kalau pembelian mungkin 0.5 ya. Selanjutnya ini adalah purchasing saya, di mana saya mengadakan pembelian ya pertama kali pada jam 21:17 ya. Cukup tinggi 4208 ya. Lalu kedua kalinya saya mengadakan lagi pada pukul 21.46, itu yang kedua kali ya, yaitu pada angka 4198.8 ya. Dan ini juga membuat ricu, termasuk juga saya juga memperkirakannya, dan ini bisa dilihat ini ya, dimana saya melakukan pembelian itu di sini pertama ya. Lalu yang kedua jelas di area di sini ya. Dan ini adalah titik modal saya. Dan ini dia masih berkelanjutan turun mencapai 4185, lalu yang kedua kali mungkin ada di 4180 ya. Nah, tapinya paginya, dimana ini ada dia punya analisa dari sana bahwa harga emas itu melanjutkannya ke rekor yang baru ya, yaitu melewati angka 4200 dengan harapan bahwa Bank Sentral akan segera memotong suku bunganya. Dan kita bisa lihat itu isi-isinya. Pertama, harga emas itu mencapai pada angka 4.200 untuk pertama kali. Lalu adanya Trump dengan jelas Amerika dengan Tiongkok itu ada beberapa masalah perang dagang juga. Lalu kemudian adalah ketua Fed yaitu Jerome Powell itu mengindikasikan bahwa job data, yaitu data ketenaga kerjaannya itu agak ini ya, bergejolak ya. Dan kemudian harga silver ataupun perak itu mencapai angka tertingginya pada hari Selasa. Lalu isi yang ini ke dalamnya itu harga emas mencapai level 4.200 untuk pertama kali pada hari Rabu ya, karena adanya arus ataupun ini ya bergejolak bahwa pemotongan suku bunga itu akan dilakukan pada bulan ini, dan geopolitik juga ya membuat para investor untuk berpacu membeli emas ya. Kemudian ini adalah bars yang alinea yang ke di bawah, bahwa emas adalah maksud saya emas itu adalah bisa membuat kita untuk mengeluarkan air mata karena tidak ada baliknya ya, karena naik terus. Dan tensi Amerika dan Tiongkok juga sama, itu memanas beberapa hari ini ya, dan menyebabkan itu para investor itu membeli emas ya sebagai alat pelindung ya. Dan so far itu harga emas telah mencapai itu kenaikannya sekitar 60% di tahun ini pada 2025.
dan ini ada yang memperkirakan yaitu bisa mencapai angka 5.000 dan sekarang hanya tinggal 800 lagi ya. Jadi tidak ada masalah untuk mencapai angka yang hanya sedikit aja, itu katanya si Raja Jadah. Itu adalah beliau yang mengatakan, dan kemudian mungkin akan kalaupun turun hanya akan ada koreksi aja untuk menjemput pada para yang hendak membeli emas. Dan Jerome Powell juga mengatakan pada hari Selasa bahwa itu keadaan dari ketenaga kerjaan itu masih bergejolak, tidak diketahui berapa angkanya ya yang jelas. Jadi beliau tidak bisa memastikannya. So far itu 98% itu indikasinya para investor melihat adanya kemungkinan pemotongan suku bunga di bulan Oktober dan Desember itu hampir dipastikan 100% di bulan Desember ya. Jadi bisa dipastikannya untuk tahun ini pasti ada pemotongan suku bunganya, tidak taunya entah itu di bulan Oktober ataupun di Desember. Lalu juga Presiden Amerika itu juga memprihatinkan dengan membebankan kepada Tiongkok beberapa barang-barang ya, itu dikenakan tarif sebesar 100% ya. Dan itu sudah diulas beberapa hari yang lalu, dan juga adalah masalah pemerintahan Amerika yang tutup ya, dan kita tidak mengetahui data yang sebenarnya karena masih tidak ada kejelasannya. Kemudian Silver juga ini mengacu pada London punya supply ya, itu makin sedikit ya, dan apabila makin sedikit barang pasti dipastikan harganya akan naik ya. Dan ini pagi tadi pada pukul 6.39 saya mengadakan profit taking ya. Jelas saya ada pembelian dua ini yang kemarin cukup lumayan, ada profit 140 ya. Dan posisi saya itu sudah clear ya pada angka level 7588. Dan ini saya punya ini balance ya. Dan ini saya akan simpan disimpan untuk kita bahas esok hari ya. Lalu saya mengadakannya withdraw ya. Ya, sebesar 5088 sekarang adanya, dan itu jelas ada. Dan ini posisi saya setelah withdraw ya. Dan ini balance saya yang akan kita bahas. Oktober ya 2025. Lalu ini adalah data ataupun data ekonomi yang akan diedarkan hari ini. Jelas ini semuanya kebanyakan yang kosong ya, karena tidak masih adanya penutupan di pemerintahan. Dan kita akan melihat yaitu Fed Waller akan mengadakan testimoni, lalu serentak juga Michael Barr juga sama, dan diiringi pada pukul 21 itu Michelle Bowman ya. Jadi antara pukul 20 sampai dengan 21 itu adalah testimoninya dari mereka.
dan ini akan saya tulis itu pada pukul 20 ya. Ini juga sama pukul 20 dan kemudian ini Michelle Bowman pukul 21 ya. Jadi agendanya hanya 3 ini yang lebih utama ya. Lalu keduanya ini adalah signal mengindikasinya masih tetap mengacu pada naik semua ya. Dan selanjutnya ini adalah angka-angkanya di mana resistennya 4260, 4290, lalu 4320, sedangkan supportnya pada angka 4200, 4175 dan 4150 dan semuanya diindikasikan naik semua ya. Baik dari harian intraday, short term maupun medium term. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana pola berhitungnya saya untuk edisi hari ini. Dan di sini kita akan geser. Dan ini saya rasa sudah cukup ya, dan kita bisa seperti biasa mengambil fotonya untuk kita bahas esok hari. Oke, dan ini sudah kita ambil ya. Dan kita akan menganalisanya untuk kita bahas esok hari, dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 13.51 menit, tepatnya 16 Oktober 2025 dan kondisi di Jakarta ini hampir semuanya berawan. Dan ini kita akan mulai dengan range yang besar dulu ya, seperti biasa untuk edisi 16 Oktober 2025 ya, dimana ini tingginya saya bisa mengacu pada angka 4230 sampai dengan 4240 ya untuk tingginya, sedangkan untuk di bawahnya atau low-nya pada angka 4140 sampai dengan 50 ya. Dan jelas ini low-nya itu akan terjadi di atas jam 21 ya. Lalu perhitungan saya untuk harga yang range yang kecil ataupun yang biasa saya sebut dengan range yang normal, yaitu untuk edisi 16 Oktober 2025 untuk tingginya saya berhitung itu pada angka 4225 sampai dengan 30 ya, dan low-nya itu pada angka 4180 sampai dengan 90, dan low-nya itu akan terjadi pada pukul 21 ya di atas. Jadi setelah agendanya testimoni ya. Jadi jangan salah tafsir. Jadi saya rasa tidak akan begitu cepat untuk turun ya, karena para investor itu masih mengharapkan itu kepastiannya dari suku bunga di Amerika. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali yaitu esok hari pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.